Perkenalkan, saya Saniatun Ifat dari kelas 3B, Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ulangan akhir semester pada mata kuliah Pemerintahan Daerah di semester 3. Tema yang saya ambil kali ini adalah mengapa otonomi khusus hanya ada di daerah tertentu, kenapa tidak di seluruh daerah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai otonomi khusus. Otonomi khusus itu sendiri adalah kewenangan khusus yang diberikan pada daerah tertentu untuk menata dan mengatur daerahnya sendiri sesuai prakarsa dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan agar daerah tertentu dapat menata daerah dan bagian dari daerah tersebut agar lebih baik sesuai dengan potensi di bidang tertentu dan aspirasi masyarakat setempat. Otonomi khusus ditawarkan melebihi otonomi daerah biasa, karena otonomi ini diberikan kepada daerah tertentu, yang pada asal-muasalnya daerah tersebut mempunyai kelompok gerakan kemerdekaan ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Jadi, secara tidak langsung, pemerintah memberikan otonomi khusus ini sebagai bentuk pendekatan damai agar kelompok gerakan tersebut tidak terus bergejolak. Butuh pertimbangan yang sangat matang untuk memberikan otonomi khusus kepada daerah tertentu ini. Karena suatu negara sangat bergantung pada pendapatan daerah tertentu yang akan diberikan otonomi khusus. Diperlukan beberapa kesepakatan agar kedua pihak negara yang memberikan otonomi khusus dan daerah yang menerima otonomi khusus tersebut agar sama-sama diuntungkan dengan adanya otonomi khusus ini. Karena setiap bangsa atau negara memerlukan kemajuan yang relatif meningkat untuk melaksanakan proses berkembangnya negara menuju kondisi yang lebih baik. Otonomi khusus di Indonesia hanya diberikan kepada 4 daerah saja. Yang pertama ada Nangro Aceh Darussalam, kemudian yang kedua ada Papua, yang ketiga ada Daerah Istimewa Yogyakarta, dan yang keempat ada DKI Jakarta. Di balik pemberiannya ada beberapa alasannya. Mengapa 4 daerah tersebut menerima otonomi khusus dari pemerintah pusat? Yang pertama, DKI Jakarta diberikan otonomi khusus dikarenakan DKI Jakarta merupakan ibu kota dari negara Indonesia itu sendiri. Kemudian, alasan dari diberikannya otonomi khusus di daerah Yogyakarta dikarenakan Yogyakarta merupakan daerah istimewa, di mana di daerah tersebut kepemimpinannya dipimpin oleh seorang Sri Sultan atau berbentuk kerajaan. Sedangkan Aceh diberikan wewenang otonomi khusus dikarenakan Aceh merupakan daerah istimewa dikarenakan faktor agama dengan penerapan hukum syariah Islam yang ketat. Dan yang terakhir ada Papua. Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain. Dapat kita ketahui, Papua merupakan provinsi yang berada di ujung timur Indonesia, di mana provinsi tersebut jauh dari kendali ibu kota negara, yaitu DKI Jakarta. Sehingga pemerintah pusat memutuskan untuk memberi otonomi khusus kepada Papua untuk mengatur daerahnya sendiri. Dapat kita ketahui, pemberian otonomi khusus itu meliputi beberapa syarat tertentu dan tidak sembarangan. Pemerintah menunjuk suatu daerah untuk diberikan otonomi khusus. Tiap daerah memiliki kriteria masing-masing untuk berhak mendapatkan otonomi khusus dari pemerintah pusat. Berita yang terbaru, pemerintah tidak akan menambah daerah otonomi khusus di Indonesia, yang berarti hanya ada 4 daerah otonomi khusus saja, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Mengapa demikian? Karena pemerintah menganggap 4 daerah tersebut ideal untuk menerima otonomi khusus. Sebenarnya, daerah lain masih bisa memperoleh status khusus, namun tidak memperoleh otonomi khusus. Namun, seperti yang sudah disebutkan, bentuk status khusus itu seperti pemberian wewenang khusus untuk menjalankan sektor-sektor tertentu yang
yang mempunyai potensi sebagai keunggulan daerah tersebut, seperti contoh Provinsi Bali. Bali memiliki sektor pariwisata yang berkembang pesat, sehingga dengan kelebihan itu, Bali dapat menerima status khusus oleh pemerintah untuk memperoleh wewenang menjalankan fungsi khusus mengembangkan sektor pariwisata di daerahnya. Contoh lain, ada di kalangan masyarakat daerah Surakarta, Buton, dan Bone pernah mengusulkan mereka ingin memperoleh status otonomi khusus. Mereka menilai layak mendapatkan status otonomi khusus lantaran dulunya adalah kerajaan seperti Yogyakarta dan Aceh. Tapi, pemerintah tidak bisa memberikan otonomi khusus kepada setiap daerah yang menginginkan otonomi tersebut dan kepada setiap daerah yang dulunya adalah kerajaan seperti Aceh dan Yogyakarta. Menurut pemerintah, status khusus yang disandang Yogyakarta dan Aceh menjadi bagian erat dari proses sejarah proklamasi kemerdekaan. Pada intinya, negara tidak dapat memberikan otonomi khusus kepada seluruh daerah yang ada di Indonesia. Alasannya adalah yang pertama, anggaran negara tidak mencukupi untuk memberikan kepada seluruh daerah menjadi daerah otonomi khusus. Perlu kita ketahui bahwa anggaran daerah otonomi khusus itu sangat besar dan berbeda dari otonomi daerah seperti biasa. Karena otonomi khusus itu lebih meningkatkan untuk mengembangkan daerahnya sendiri menuju lebih baik. Kemudian alasan yang kedua adalah diperlukannya latar belakang yang mendasari dengan kuat agar daerah tersebut dapat diberikan otonomi khusus seperti Aceh, Papua, dan Yogyakarta. Begitu juga seperti DKI Jakarta. DKI Jakarta menerima otonomi khusus dikarenakan Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga dapat dipahami dan semoga menjadi wawasan bagi para pendengar, penonton, dan bagi saya sendiri. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.